Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fatimah Tuzaro dari Program Studi Pendidikan Fisika 2023. Di sini, saya akan menjelaskan studi kasus saya yang berjudul Sejarah Perkembangan Kurikulum Pendidikan di Indonesia pada materi Sejarah Pendidikan di Indonesia. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Sejak 1945, kurikulum pendidikan nasional mengalami perubahan. Pertama dimulai kurikulum pada tahun 1947 disebut Rencana Pelajaran. Kedua, kurikulum 1952 disebut Rencana Pelajaran Terurai. Kurikulum 1964 disebut Rencana Pendidikan. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964. Studi kasus saya memiliki latar belakang, yaitu sejak 1945, kurikulum pendidikan nasional mengalami perubahan. Dimulai kurikulum pada tahun 1947 disebut Rencana Pelajaran. Dipengaruhi sistem pendidikan nasional Belanda dan Jepang, kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan, membentuk karakter manusia Indonesia yang merdeka. Yang kedua, kurikulum 1952 yang disebut Rencana Pelajaran Terurai. Isi pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan rencana pembelajaran yang lebih rinci. Pada tahun 1952 ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Ketiga, kurikulum 1964 yang disebut Rencana Pendidikan. Ciri dari kurikulum ini adalah pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Keempat, kurikulum 1968 yang merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan Diwan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Input masalah yang pertama adalah apa penyebab dilakukannya perubahan kurikulum dari waktu ke waktu. Proses penyelesaian masalah yang pertama yaitu penyebab dari dilakukannya kurikulum adalah karena perkembangan dan perubahan bangsa yang memerlukan penyesuaian dalam kurikulum pendidikan. Output masalah yang pertama, penyebab kurikulum perlu diubah untuk menjawab tantangan zaman, seperti perubahan dalam tuntutan kemampuan dan kompetensi yang disebabkan oleh perkembangan zaman yang dibutuhkan oleh masyarakat. Feedbacknya yaitu penyebab dari perubahan kurikulum adalah karena tantangan zaman. Dari perubahan kurikulum ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperbarui metode ajar, menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan kebutuhan siswa secara keseluruhan. Input masalah yang kedua, apa tujuan dari dilakukannya perubahan kurikulum? Proses penyelesaian yang kedua, tujuan dari dilakukannya perubahan kurikulum adalah agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun nilai-nilai yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan. Output masalahnya, perubahan kurikulum bertujuan untuk menciptakan pembelajaran inklusif dan memperhatikan keberagaman siswa, seperti menekankan pada pengembangan karakter. Feedbacknya, perubahan kurikulum bertujuan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan penyesuaian tantangan global yang diharapkan siswa mendapatkan kualitas pendidikan dengan metode pengajaran yang disesuaikan dengan kurikulum terbaru dan dapat menyesuaikan diri dengan tantangan global seperti pengembangan soft skill, keterampilan adaptasi, kreativitas, dan kolaborasi. Untuk masalah yang terakhir yaitu yang ketiga, mengapa pemerintah menetapkan kurikulum Merdeka Belajar untuk pembelajaran saat ini? Proses penyelesaian masalahnya, pemerintah menetapkan kurikulum Merdeka Belajar untuk pembelajaran saat ini karena adanya kebutuhan untuk mengoptimalkan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Masalahnya, kurikulum Merdeka Belajar dirancang untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas bagi sekolah dalam menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing siswa. Feedbacknya, dengan diterapkannya kurikulum Merdeka Belajar, diharapkan dapat menghasilkan pendidikan yang lebih mandiri dan inovatif, sehingga siswa siap bersaing dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tujuan kurikulum. Sekian video tentang studi kasus saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.